sempet acol namanya. Kenapa bisa acol tuh kalau nggak jadi tempat? Ya, kalau itu Kalau acol kena AC dah, sebulan nggak hilang. Iya, orang gua dikerah ya mau banget. Gini, karena kan dulu masa depan nggak tahu mau ngapain. Alhamdulillah, sama lah dah. Hidup gua bener sama. Itu yang pasti. Ada bahasa apa aja? Kesakit pramuka. Halo, balik lagi di Turnover Podcast. Kali ini kita sama Dihapus. nggak tahu. Nggak ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu nggak? Tapi emang gak ada yang tahu dia siapa sih, Dan? Nggak ada yang tahu sih. Ya, Ya terkenal ya? dulu terkenal. Sekarang udah Masuk berita sih lu. Masuk berita, ya pasti gua kan pas zamannya lagi live tuh gua ada pasti. Iya, dulu soalnya di koran ya. Bukan dong, live di TV juga, stasiun yang gua sekarang dong. Oh iya. Iya, Enggak, tapi dulu pas main, maksudnya kan? Ya pas main masuk koran juga. Koran dulu. Pas Pernah, dia- pernah jadi kuat gak omongan lu, tapi? Oh nggak pernah. Nggak pernah, belum pernah. Pokoknya biasa aja gitu Belum, kan? biasa aja. Belum Biasa pernah, aja. Kot belum pernah. Pokoknya panggil kasih, belum pernah Preston, belum pernah? Preskon belum. Belum. Preskon belum. Dulu soalnya belum zaman preskon, jarang. Ini sian banget basket. Iya dulu. Dulu Preskon belum nggak nggak ada, nah. Preskon zaman gua tuh nggak ada preskonan. Zaman 2000 itu belum ada. Pokoknya NBL tuh pure nggak ada preskonan sih. NBL kayaknya nggak ada. Nggak ada. Jelek dong. Nggak ada. Dibilang. Enggak lah, menurut gua jelek juga enggak sih. Bagus. Gua makanya malas gitu kadang-kadang. Sama Iya. Panda tuh kadang-kadang pembahasannya Enggak mah terbaik buat Adil lah. Terbaik juga buat gua sebenarnya. Mobil, ha? Iya, terbaik juga buat gua. Mobil juga lu? Nggak mobil, maksud gua game itu lebih banyak dan di NBL ya. Oh iya, NBL ya, NBL. Nah, ini kena buat jelek. Game-nya dikit aja. buat temen-temen nih yang belum kenal nih, namanya Victor Ardiansyah, bisa di search. Di mana? Kemungkinan nggak ada. Ada linkin ya lagi. Cari peluang baru. Cari peluang. Nah, dulu dia pemain Hang Tua. Di tahun berapa kalau pensiun? 2013. 2013. 2013 pensiun, beralih profesi sampai sekarang gitu. Dan dulu nih adalah senior gua dulu. Senior paling baik dong, pastinya ya. Jangan ketawa. Nanti kita bahas. Beralih Gitu. profesi jadi Jadi apa Kak? Lu di Antv kan? Videografer. Videografer. Kameramen. kamera person. Kamera person. Ah, Lebih iya. cakepnya kamera person. Lu yang syutingin orang biar bagus ya, gitu ya? Iya iyalah. Nah. Yang muka lu kayak gini kan bisa jadi lumayan menarik Iya, lah. gitu ya. Iya. Gimana caranya bisa menarik? Ini motivasi lo apa jadi pemain basket, jadi camper sih buat dia? Sebenarnya jalan hidup enggak? Dipaksa. Iya. Enggak. Bukan ya sebenarnya sih karena kan ya lu tau lah. Aksa juga tahu Iya. namanya anak basket kuliah seberapa pinter sih. Iya. Kayak gitu kalau Kan beasiswa kan, student atlet? enggak sama. Kita di kampus yang sama. Kecuali lu di UI Bang. Iya. Kita di kampus yang sama. Iya, jangan sebutin. Jangan disebutin. Iya. Sebutin enggak apa-apa lah. Emang Alumnus kan tapi masuk levelnya bisa kan ya, jangan kayak gitu lah. Maksudnya Iya. jangan disebutin dah. Jangan disebutin. Jangan dah. disebutin. SDA. Tapi itu tuh kampus paling top di basket. Iya, Kalau tahu. basketnya terkenal. Basketnya terkenal. Iya. Dulu tuh zaman dulu tuh enggak sebelum sekarang tuh ada UPH, ITHB gitu ya. Dulu tuh Stibakti Pembangunan, terus Teira Mangun, Ya, gitu-gitu. Perbanas. Iya, Perbanas tuh. Belum ada ITHB, belum ada. ada. Oh, ada UPH udah ada. Udah ada UPH, cuman ya nggak sebesar sekarang ya. Udah jago tuh. Udah jago, dulu ada Jonathan Saragi gitu-gitu dari sana. Gitu. Gitu sih. Jadi ngelanjutin gini sih kalau menurut gua, kenapa gua tadi kameramen. Sebenarnya sih ada hobinya juga sih gua ngambil gambar tuh ada hobinya juga Iya. walaupun ujung ternyata karena gua lulus dari kuliah. Itu gua ngelamar di suatu bank tuh berapa? Gua tuh di bank tuh hampir 3 kali dah. Di Bakso tau lah gua di Iya. bank apa aja Iya. tuh. Gak, tapi marketing kan. Tapi Iya, ya namanya pinjol orang kan? ya bukan Iya. lah, pinjol belum ada juga di zaman itu. Iya. Kalau dibilang kenapa, ya akhirnya kenapa memilih mungkin satu nyaman kali ya maksudnya. Iya. Karena kita orang lapangan, ketika lu kerja di lapangan ya kenapa enggak? Iya, Kayak happy gitu. aja. Dan lu masih ini sport ya? Masih sport, untuk Iya, kan iya. jiwa sport itu kan dan bukan jadi pilihan utama sebenarnya karena kan biasanya yang namanya di TV, lu tau lah broadcast
ya minimal lu harus ada kuliahnya di broadcast juga ya. Tapi yang ini kan Basic, gua udah basic, basicnya Iya. udah ekonomi. Lo ya yang gua bilang tadi balik lagi jalan hidup, mungkin Iya. udah jalan hidupnya di situ kalau menurut gua Benar. kayak gitu sih. Karena memang kalau ini nggak dulu yang zaman dulu ya nggak segampang kayak sekarang nggak. Dulu tuh kuliah pun dulu pilihannya sedikit Betul. Kan lu kayak. bensin murah deh. Maksudnya? Lebih enak hidup. Nggak ada ngaruhnya, nggak ada ngaruhnya. Kalau misalnya dulu kalau sekarang dulu kan istilahnya kalau dulu kan gampang karena rektornya dulu doyan basket, nah itu baru nyambung. Nah, itu Kalau baru bensin nyambung. nggak ada, bensin nggak ada. Bensin nggak ada. Jadi kalau dulu tuh enaknya, dulu tuh susahnya, kalau sekarang kan enak nih. Basket udah bagus, industrinya udah berkembang. Otomatis dari kampus-kampus mau punya tim basket gitu-gitu enggak. Kalau dulu tuh agak sulit ya kayaknya kayak. Ikut 5 dikit. Apa? Ikut 5 dikit. Ya, tapi kan yang beasiswain banyak. Ya kan? Sekarang Beasiswain biasanya banyak. ya lumayan, kampusnya juga sekarang lumayan banyak sih. Iya, kampusnya banyak sekarang. Gitu. Jadi bervariatif nih. Iya. Kita mau milih apa aja bisa gitu. Kalau dulu kayaknya dikit banget. Dulu tuh emang ya yang benar kata tadi, ya Perbanas, kalau nggak di Perbanas ya di BP, BP, kalau iya. nggak di BP ya Stay Ramangun. Ramangun. Itu antara tiga Iya. pilihan orang-orang basket ya itu. Iya. Udah kenapa jadi ngomongin kampus? Iya, kalau Iya. Tapi ada ngaruhnya. Ada ngaruhnya. Banyak, banyak. Soalnya kalau dulu ininya lah kayak gua aja dulu lah. Gua kuliah aja jarang-jarang gitu ndak dulu. Makanya kelarnya 7 tahun. Tapi kalau di sekarang nggak bisa kayak gitu kan. Lu harus nggak bisa kayak selonggar dulu. Gitu. Asik. Ya sekelas Hardianus itu dulu gaya-gayaan di Budi Luhur. Oh, dia ngambil MVP final. Hardianus dia ngambil di ujung-ujungnya ke BP dah, lulusan BP, mimisan dia. Dulu dia ngambil apa sih? IT kalau nggak Iya, salah itu segala ya, macam. benar. Ujung-ujung ekonomi manajemen Iya, dah benar. Hardianus kalau lu Benar. Jadi ya udahlah, otak-otak kita ya tahu lah kayak gitu. Maksudnya Iya. kalau orang kuliah, ya kita kuliah gitu. Iya, Hanya untuk iya. kita punya pegangan ijazah aja dah. Kalau ntar teman ada yang punya Nggak. perusahaan, kita Iya. udah ijazah ada. Karena kita udah pikiran kita dulu basket doang. Iya. Kayak gitu. Nah kalau anak-anak sekarang beda nggak? Mereka kalau gue lihat sekarang nggak, mereka kuliah ya kuliah beneran gitu, nggak kayak gitu zaman dulu. Nah, Kalau dulu kayak gitu. Kalau gua pribadi kenapa gua basket nih, balik lagi basket. Karena itu untuk gua nyari Betul duit. loncatan. Enggak nyari duit. Kalau gua tuh awalnya emang untuk kuliah. Makanya dulu tuh kenapa iya, benar. gua basket tuh karena gua harus kuliah. Karena kan ya Duit, karena ya? duit. Karena orang tua kan nggak bisa ngebiayain gua tuh pada saat itu. Iya. Ya kan ujung-ujungnya kita harus nyari beasiswa. Nah, Iya. salah satunya di basket. Karena makanya gua Nah. bilang kenapa gua yang lu bilang banyak nggak kenal ya karena gua basket gua yang biasa-biasa aja. Iya. Dan cerita gua banyak di basket itu yang awalnya cuma practice player ya dia juga ngerasain lah. Si Adi juga practice player pertamanya. iya. Gue juga masuk tuh gara-gara pelatih Filipina, Ned Kensen, Iya. kalau ada yang tahu. Iya. Jadi ceritanya tuh ada kejuaraan nih, jadi cerita gue nih awal mulai kenapa gue di basket. Masuk IBL, masuk NBL, itu kejadiannya di Kuningan dah. Jadi Oh iya, benar. Ada namanya Piala coach. Gubernur. Iya, Piala Gubernur. Pangilos. Coach bukan. Bukan. Foke, iya, Foke. Ada namanya Coach Ocim. Iya. Coach Ocim. Coach Rohimi ya namanya. Coach Iya, Ocim Coach lah. Rahimi. Coach Ocim itu pas lagi briefing sebelum main kan biasanya ada briefing kan, ngasih baju Iya. segala macam. Nah, Coach Ocim itu salah sebut ke utility gua Darso. Hmm. Nah, nggak tahu kenapa dia ngasih baju gua. Gua tuh harusnya nggak main di situ. Gua tuh emang pemain udah lapis keberapanya karena gua cuma ikut latihan. Iya. Cuma ikut latihan, gua bakso segala macam tuh nggak ada yang main pada saat itu Ardianus segala macam. Nah, si Coach Ocim itu salah ngasih baju. Tiba-tiba gua main tuh hari dah. Ya kan lawan Pasifik, gua inget banget. Gua ngejaga GG. Nah, pas kejadian gua main itu, gua main bagus. Tuhan ya. Nah, makanya gue bilang kan, baik lagi jadi lo kan, gue main Iya. bagus ini kan sih lo so, Iya. tiba-tiba gue main bagus sama si Ned Kensen Filipina itu dia seneng sama gue, taken kontrak gue besoknya. Emang bagus dari itu mainnya. Gue sih lupa ingat. Asli, gue lupa ingat. Soalnya udah lama. Dia kan soalnya waktu itu masih sibuk di PON. Oh. Tapi gue main itu. Pelajar, iya, enggak lo Main. main. Yang di Main. Fok itu lo main? Oh main. Pasifik lawan Pasifik. Nah pokoknya gue tuh bagusnya di situ. Ya, contoh Iya. tadi yang sering ngomongin gue Ferry Jupri, utaya Ferry Jupri. Gara-gara itu sebenarnya gue kecelakaan.
bukan nama gua dimasukin, tiba-tiba gua dimasukin ya. Gua bilang jalan dulu. Dan ternyata gua main bagus, makanya gua masuklah di NBL karena itu kan baru mau season NBL. Iya, 2010 tuh mulai 2000 NBL. Karena itu 2009 awal ceritanya. Oke, rookie itu. Dan sebelumnya juga sebenarnya gua waktu zaman dia belum ada nih di IBL, senior gua dulu pas masih zaman IBL terakhir gua itu udah megang handicap dah. Ngerekod pertandingan dulu. Makanya tuh sebenarnya kayak udah jalan aja gitu. Gue tuh udah, ujung-ujungnya tuh jadi kameramen kayak udah jalan hidup. Iya. Kalau dulu kalau lu ngeliat dulu ya, dulu rookie tuh suruh ini. Mega semuanya pasti dapat jatah-jatah. Semua pasti mau jago mau enggak. Mau jago enggak semuanya. Lu tau enggak Acim? Ruslan. Nah, dulu sama Bang. Jadi kita basic kita tuh pasti dari handicap dulu. Megang handicap, anak baru tuh megang. Ya Tony lah, siapa lah, semuanya tuh megang, semua megang handicap. Pertandingan, ya peserta. Masih banyak. Jadi itu nggak semudah itu kayak mau naik ke tim utama tuh gini dulu. Karena menurut gua dulu masuk IBL, NBL tuh, sekarang IBL ya, itu menurut gua susah sih dulu. Iya, susah. Lo harus melewati namanya orang bisa ngeliat lu dari kampus. Itu susah banget, gak segampang sekarang orangnya main, karena kan dulu karena ada rookie combine. Oh dulu mah iya, zaman gua kan yang main masih Batam, Om Loli, ya kan Saverius, gila loh. Yang main-main tuh luar biasa zaman gua itu, makanya kita mau masuk tuh susah. Nah tapi alhamdulillah gue dipercaya sama si pelatih gue itu, tapi 2 tahun lah, tahun ketiga udah enggak gitu sih. Nah, yang orang tahu gua, tapi mungkin yang orang lama masih tahu lah pasti sama gua nggak mungkin. Iya. Kalau sekarang kan yang milenial dulu soalnya dia ngompongin gigi salah satu pemain bintang dulu. Iya. Diompongin Yus loh, sama Yus. Lu kenal itu gua. Yus ya. Yus juga kan? Iya. Yus palanya. Ya gitulah pokoknya. Makanya gitu ndak sebenarnya mah susah dulu mah. Oh sekarang ya agak gampang. Kalau sekarang level lu tim dulu sekarang di level gitu dulu lu siapa sekarang lah terkenal enggak sama masih kurang ajar. Level tengah-tengah siapa sekarang pemain IBL? Level tengah-tengah pemain IBL sekarang siapa ya? Wah gua nggak bisa sebut loh akhirnya. level tengah-tengah siapa? Kira-kira gua sekarang dia nih kalau dulu di gue. Sebenarnya gua kalau level tengah-tengah nggak juga, zaman dulu karena kan dikit juga, besar cuma 10 ya. Sebenarnya iya. 10 11. Berarti Sedek itu kali ya? Oh, Sedek. Waduh. Gua nggak berani ngomong aja. Iya. Nah, kalau sudut pandang kalau gini, dulu gua di main itu gua jujur aja karena gua tuh dulu defender. Itu aja. Gua bukan orang yang setiap pertandingan poin banyak, nggak pernah gua. Gue dimainin itu ketika gue sampai sekarang tuh kalau di Marisi ketemu gue dia senyum sama gue karena gue pasti ngejaga dia gitu gimana Oki Wira benar nggak Oki Wira tuh paling mas kalau dijaga sama gue Dimas Aryo dia tuh ya pokoknya orang yang di zaman gue itu zamannya NBL pasti tahunya gue tuh defender nggak jahil iya jahil enggak gue nggak jahil kayak Gattuso nggak ada leher dong gini dong gitu. Pokoknya kalau tuh pemain ini pasti kalau misalnya pemain dulu yang istilahnya offense-nya bagus ya pasti jagain dia. Jagain gua. Pasti gua gua dimasukin itu ketika ada orang yang misalnya suatu per quarter di satu quarter dia udah nyetak 8 poin atau 6 poin itu gua langsung masuk. Gua ganti gua tuh Triwilopo kalau nggak di Sabtu aja belum main, masih jadi ingus lah di pinggir. Dia masih megang ini dia anduk. Kalau kita bener nggak? Kalau orang habis kita nih, time out, Adi samperin anduk kayak gitu dah di anduk. Kalau nggak ya minimal dia bantuin Darso ngambil ini aqua, kalau nggak ya kompres ini enak kesel gaji buta. Tahun pertama gue ngerasain, gue main banyak tahun pertama, tapi dia mulai ini ketika dia udah main poin tahun ketiga, Bang Odong Celes. Enggak, gue tahun pertama juga banyak. Tahun pertama, ya, tahun banyak gue lah pokoknya intinya. Iya, kan tapi gue lumayan banyak cuman waktu itu karena kan big man-nya ada 7 dulu. Zaman gue pertama masuk. Oh iya. Dulu 7 gue big man gue. Masuk Max ya? Max. Rendra Rudini dulu, Tony Sugiarto. Nah itu ya pelan-pelan Erlangga, Gebi. Ya benar. Nah dulu kan preseason main banyak, pas mulai reguler kagak. Itu baru. Makanya gue bilang kan gue tahun pertama yang setahu gue, lu tuh main banyak di tahun kedua-tiga. Iya 23. 23 dia main banyak karena waktu itu Dian Heriadi Odong di tahun pertama NBL pertama kali itu Dian top rebound itu gila.
Itu bersinar banget ya dulu. Iya benar. Gitu. Rebound. Ceritanya gitu. Nah, berarti apa ya? Yang bikin lo pensiun tuh apa? Karena Yang buat capek apa cedera? Satu, yang buat gue pensiun gue tahu diri. Maksudnya stuck prestasi gue segitu-gitu aja. Maksudnya gue juga nggak ngejar. Gue udah ngomong kok sama mereka gue nggak. Gue pokoknya selesai kuliah, dah. Ya dia gue beres. Gue selesai kuliah gue beres. Gue bilang nih, gue nggak bakal lanjutin lagi. Gue bilang gue mau nyari kerja. Itu kayak Aldo ya? Bukan, beda kelas. Di Palu mah jago dah, di Palu jago lah. Dia kan timnas ya, timnas di Palu timnas ekstrim kan, kayak dia jago lah. Kalau gue kan, ya, kalau gue yang penting tamat kuliah, gue punya setelah afternya basket gue bisa kerja, gue udah alhamdulillah. Kalau gue gitu. Ya, soalnya tujuan orang beda-beda kan? Beda-beda. Apalagi dulu ya, zaman dulu. Karena dulu tuh kuliah tuh menurut gue orang anak basket tuh paling males kuliah dulu dah. Jarang banget. Kalau enak kuliah ya anak basket ya? Iya, banyak cewek kalau ya? gue kok bukan cewek dong, jangan cewek, jangan ngomongin cewek, Panda. Pegal kan lu baru sekali ya? Iya, nggak masalah kan dia gue tahu. Iya. Jadi maksud gue dulu tuh zaman kuliah, dah pokoknya kenapa gue bilang kayak sakral banget tuh karena emang orang-orang kayak kita gitu, kayak gue nggak tahu yang lain ya, kayak gue mungkin kayak teman-temannya tuh sangat butuh kuliah gitu, kayak keren aja kalau lo kuliah tuh lo keren karena yang teman-teman gue dulu tuh kayaknya enak banget kuliah, mungkin ya mereka ada orang ada segala macam kayak zaman kayak gue tuh kayak enak banget, tapi udah kuliah malah gue gak kuliah sampai akhirnya gue masuk ke kelas karyawan gue baru bisa lulus kayak gitu. Kalau gue nggak karyawan dulu gue nggak. Berarti IPK minimal? IPK gue 29,98 so gue masih lumayan lah. Kalau bakso kan, ya tau lah berapa pasti ya kan. Gitu. 24 aja minimal. Dan gue terima kasih sama kampus gue karena gue yang namanya orang sidang itu dari jam 8 pagi tiba-tiba gue di cancel jam 4 sore. Gue bilang kenapa nih, gue jam 4 sore sama Pak Aldi. Belum bayaran? Bukan. Keren belum bayaran. Karena kan beasiswa. Nah gue jam 4 ternyata gue nggak disuruh ngapa-ngapain, disuruh kontrolnya ada adiknya di mana. Tiba-tiba gue bisa lulus, makanya gue thank you banget sama kampus semua. Nepotisme dong. Iya, enggak juga. Kan kita banyak ngebantu juga ngasih prestasi. Jangan ke situ, arahnya saya. Enggak ada. Serem banget kan, ya kan? Enggak usah. Gitu sih, Om Panda awal cerita gue di basket kenapa dan emang nggak tahu bisa, tapi maksud gue ya ada lah nama gue pada saat itu. Karena kan pada saat itu, nah itu yang gue lucu. Gue kerja sekarang ternyata gue tuh nemuin kaset-kaset gue dulu kan karena sempat live dulu, NBL tuh sempat live di TV. Oh ada. Iya, ada live Antv. 2 kali. TVRI ya? Antv. Zaman NBL tuh sebenarnya. Emang ada kasetnya? Kan gue pegang sekarang. Anjay. Ya ada aset gue. Jangan kaset yang udah kita gue mau yang lawan gue ingat. Game Bima Sakti. Oh, Bima Sakti. Yang di Bali Bima Sakti. Gue main tuh, gue hitung 38 menit gue main. Bima Sakti, karena si Bimanya ngecun sama Januar yang agak bau gimana gitu kan. Ya, terus dia main masuk dan lanjutin. Nah yang kedua di Palembang lawan GMC. Nah itu gue lumayan lah, poin gue 14 poin. Makanya gue bilang orang gak bakal, ya kalau di Palembang pasti gue orang kenal gue. Kita Galo pasti. Nah makanya gue aneh, gue bilang gila hidup gue ya, gue sempat disiaran di Antv, sekarang gue jadi kerja di Antv gitu, jadi yang kamera juga. Jadi menurut gue ya gue udah sangat berterima kasih atas kehidupan gue sekarang gitu. Walaupun nggak terkenal amat maksud gue, tapi yang kayak pemain gede pernah lah yang namanya yang sparring sama timnas yang semua ngajak gue ribut. Iya. Yang di asli di Hall A. Bulungan gimana sih? Hall A ya, ngajak pada ribut ya gitu lah. Rebek banget mainnya. Iya. Jahil. Siapa? Galang. Yang bulan lagi puasa kan kita ribut. Itu persiapan SEA Games Jakarta. 2011 diajakin ribut semua. Masa senggol kita nggak senggol balik kayak gitu sih. Oh di Bulungan lah. Iya di Bulungan. Iya, yang Robert kena. Iya. Itu udah. Itu lah pokoknya sejarah basket gue, tapi minimal kalau dibilang jago enggak, tapi gue bisa main basket. Nggak mungkin lah di NBL kalau. Yang penting nyobain di kastar dulu. Iya, tertinggi itu salah satu itu. Karena gue dulu SMA, gue tuh mulai basket SMA dah. Kenapa gue bilang? Ya gue sama kayak Baso lah, dia ditemuin orang lagi di mana gitu, tiba-tiba main basket. Dia tinggi dia. Iya. Ya kan gue bilang memang tinggi gue, kalau nggak tinggi juga jadi apa ada. Kalau nggak bisa jadi timnas, tinggal Depok Depok ya kan. Yang namanya parkiran Palang Pintu ya apa yang orang nggak tahu. Ya kan makanya alhamdulillah lah. Ya orang udah punya hidupnya masing-masing, dia lagi yang bagus ya. Jadi menurut gue
ya banyak lah basket kenapa enggak kita untuk zaman gue ya, kenapa mikir aku pokoknya harus bisa nih gue mau main yang dulu kan kita ngomongnya Kobatama ya, Kobatama deh gimana cara kita mau main IBL lagi ya, akhirnya kesampean alhamdulillah. Tapi kalau dibilang ya main basket sama lu juga lu bisa gue bantai, enggak kayak lu doang kayak gitu gua. Iya maksudnya jadi gua. Ya maksudnya sengaja gitu unik. Tapi unik dah, maksud gue banyak yang abis masa dia pensiun tuh survive ada, cuman ada juga yang nggak survive gitu. Jadi kalau Kak Victor kan termasuk survive gitu. Nah itu makanya dibilang Kak Victor tadi sebenarnya tuh kuliah sebenarnya kan penting banget ya. Nah kalau di basket tuh kita udah dapet gitu di kuliah gitu. Cuman di kuliahnya di mana kita nggak tahu. Menurut gua nggak jago banget lah. Nggak jago banget, oke lah. Bagus kok. BP kan? BP bagus. Bagus. Ada S2, boleh. Masuk. Boleh bagus. Yang penting sih menurut gua sekarang ya kita ibarat kata dulu itu ya lumayan lah, sosok lah gue di tingkat yang lu bilang siapa ya kayak sekarang, gue nggak bisa karena menurut gue sekarang juga jarang orang yang dimasukin cuma buat ngejaga satu orang tuh sekarang nggak ada udah kayak gitu. Jadi menurut gue udah sah. Kalau dulu masih ada gitu yang namanya pokoknya gue masuk tuh ketika orang udah misalnya satu kuarter dia udah bisa nyetak 6 atau 8 poin, gue pasti masuk. Pasti masuk. Nggak mungkin nggak pasti. Kalau di bola ada dia Gattuso itu. Gattuso. Gelandang pengangkut air. Iya. Haryono. Iya. Gitu. Bagus sih, benar-benar. Gue inget tuh ke refresh semua. Oh iya. Sempat lupa sama dia ya? Apa? Sempat lupa lu memori sama dia. Oh, banyak banget tuh memori sama dia mah. Apa yang paling lu lupa? Enggak, kita berapa tahun nih, Sok? Kenal berarti berapa? 2008. 14 tahun lah ini. Pokoknya masih di SMA lah. Ya, SMA. Masih satu ya. Ibarat kata kalau kata masih kecebong. Udah ambil balik ya? Iya, masih jadi kecebong. Kalau kecebong yang belum jadi katak, nah gue aja kecebong. Nah, dulu Kak Victor mukanya belum kayak gini. Mukanya belum kayak gini dulu. Masih unyu lah ya. Belum dulu, makanya dulu pas zaman dulu tuh enggak sama zaman sekarang yang gue bilang beda jauh banget deh. Dulu tuh kalau kita tuh kayaknya sebuah tim ya. Kalau gue ngerasain yang di 5 tahun terakhir gue main kemarin, Hang Tua tuh mingle-nya gila, bagus banget dia. Jadi di luar dan di dalam lapangan kita tetap bukan gitu. Jangan di-dress itu. Enggak. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Kan namanya setiap klub, setiap perusahaan punya culture-nya masing-masing kan. Kalau tim ya, maksud gua gini loh. Maksud gua ngerti maksud mana, bukannya di PJ enak, mungkin dia punya treatment masing-masing. Iya, profesional. Iya, junior senior tuh beda-beda. Kan kadang-kadang gini, kita di mes itu dulu gua pernah ngerasain sebelum dia masuk di 2018 karena gua duluan yang masukkan tua. Itu senior juniornya juga parah dah. Jadi ada gap antara A sama B dulu. Iya, dua kubu. Nah, ketika di 2010 udah masuk keluar tim semua, semua udah kita yang namanya A sampai B sampai pemain segala macam itu bareng semua. Jadi gitu walaupun mau apapun segala macam udah ini. Kalau dulu tuh emang gitu yang gua rasain ya. 2018 masuk itu antara 2008 antara IM sama Hang Tua. Iya kan? IM sama Hang Tua. Itu ada iya. Nah, bonding banget ya? Iya, dan 2010 itu baru enak timnya gitu. Dan bukan kesinggung-singgungan, maksudnya emang kita bercanda, kita happy, seneng, enak sih. Enak bareng-bareng. Lu yang enak sih. Iya. Juniornya kan enggak. Tapi lucu. Lucu buat kita enggak. Iya, jadi gini, teman-teman ini kalau tahu Adi Baso, jangan lihat sekarang ya kalau lihat kenapa Baso sih? Aku jangan terlalu dengan Baso. Sebenarnya banyak, panggilannya banyak, tapi orang akhirnya ke Baso. Sempet Acol namanya. Kenapa bisa Acol tuh kalau ngomong jadi tempat? Kalau itu jangan yang Baso ya. Bisa Baso tuh gimana? Iya, lu tahu kan mukanya dia kayak apa. Jadi ada temen gue juga senior dia, Baso gila lu kayak tukang baso gitu mukanya lu sebelum perawatan gitu lah. Sebelum perawatan lah. Iya, sebelum ketemu bininya sekarang gitu. Fitri kalau ketemu sama di 2008, aduh gak mau. Sekarang yang rambut paling itu apa sih? Enak. GSB. Enggak, pomade lah. Ya, pomade lah paling bagus. Dia pakai tato di depan kita. Wah, gila itu baunya satu ruangan. Kalau tato kena AC dah, sebulan enggak hilang.
Iya, orang gua dikerah ya mau banget. Makanya gue bilang, itu zaman baso kan. Lu namanya baju SMA, baju di SMK yang keteknya kuning banget. Keteknya kuning ya kan, pakai dia doang gua. Iya. Udah gitu naik motor. Pakai kalau bilang bini dia kalau ketemu dia yang dulu kan enggak bakal mau. Ya iya lah beda. Maksud gue ya orang ya dia termasuk menurut gue junior yang karirnya bagus menurut gue. Karena gue tahu awalnya gue juga gak nyangka dia awal karena dulu layup aja susah. Layup kiri lu layup kiri nggak bisa, nembak nggak bisa. Dulu ada drill gini nggak? Ada drill gini gue inget banget. Jadi tuh kalau misalnya satu sisi 1, 2, 3 kelilingin itu layup. Kalau nggak masuk 1 ulang lagi. Gua tuh kiri gua nggak masuk. Dia paling kita bego-begoin, layup dia nggak bakal bisa. Pasti nggak bisa pasti. Iya, pasti nggak bisa. Dia tuh kalau mau nembak jurusan ini nih goyang kayak ngayu gini. Ya, bahasa mau kemana nih? Tapi dulu ya kalau misalnya gua waktu itu nggak tahu ya kalau gua baperan ya, gua baper gitu, nangis mulu kali ini Bunda. Tapi sempat parah, serius parah. Nangis nggak pernah? Apa? Nangis nggak? Nangis pernah? Ya pernah nangis mah nangis. Bukan itu, bukan. Jangan yang itu kan akibat dia juga. Gara-gara lu juga tapi gua kesel karena lu jadi dulu. Kalau dia nangis, makanya gua bilang dia nangis ini enggak. Jadi semua yang namanya ada big man kita itu bisa ngeblok. Nah dia tuh sempet dimarahin sama orang Filipina itu ya khususnya. Coach Red. Lu tinggi doang ibarat kata lu nggak bisa ngeblok, dia perasa. Nah, tapi akhirnya kan. Enggak, tapi abis itu ada lagi ceritanya. Blok ya, iya blok. Pas blok, set kena kepalanya senior gua. Pak. Udah gitu anjing, dipanasin sama dia gini. Wah, parah Bang Odong, parah. Kan semakin kesel dia. Pas dia layup, set, pala gua disikat centang ya, anjir. Dia gara-gara dia juga lagi. Tapi itu kan digodok jadi pemain tim. Iya, benar sih. Ya itu makanya dari situ mental kan di ini banget. Tapi nggak ada yang nyangka, orang pernah ada rumor dia ngomong si Baso itu ditemuin sama infinity gua namanya Darso lagi nyawet di 2. Lagi nyawet di 2. Di Depok. Enggak, kalau itu hoax. Kalau itu ya gua nggak percaya dong masa iya teman gua nyawet di 2. Dia kan lagi dia sama tahu kan yang namanya Palang Bintu otomatis yang tahu. Kita jadi percaya. Panggungnya panggung yang mahal gitu. Iya. Saya ceritain dulu dong gimana pertama awal ke Hol A dulu deh, kalau A dulu Hol A. Ingat nggak kalau naik motor bareng temen lu gimana? Motor suka ya? Ya, jadi dulu kan gua pertama ditemuin tuh jadi lagi main bola lah gua di depan rumah. Basket sih. Bola, dulu gua main bola tapi depan rumah sama anak-anak kampung situ lah. Tiba-tiba ada Darso. Official, ya kan? Official nih. Dia lagi nyari lah. Bukannya nggak nyari, dia lagi jalan aja. Orang nggak kepikiran. Maksud gua dia nyari apa kan lu tahu kan? Gak usah sebutin. Iya. Nyari bibit. Dah, dia balik tuh. Ngeliat gua kan. Cuman dia nggak berani negor langsung. Tiba-tiba ada orang datang. Mas Adi, ya kenapa? Dipanggil Pak RT gitu. Gua ke rumah Pak RT nih. Lapor. Pak RT, bukan lapor. Tamu. Kan dipanggil. 24 jam pandang. Dah, gua ngomong sama dia. Nah, Pak RT, ini apa namanya ipar saya, ada yang nanyain. Gitu siapa? Darso. Bajunya tuh, lu tahu kan kayak manajer cuy. Pakai polo shirt, pakai ini apa namanya, pakai jeans. Sepatunya N1, gue inget banget, sepatunya N1. Dulu zaman N1. Dulu gue tau N1 soalnya kan sering ada iklannya segala macam. Buset, N1 sepatunya ya. Gila. Keren. Iya, N1. Andi dong jangan N1. Terus, oh ya Andi, yaudah. Terus pas gue, kamu mau nggak main basket? Dia lah, kayaknya kayak manajer banget. Saya ada tim saya di Jakarta gitu. Oh, siapa? Bukan, namanya Mubahang Tua, tim baru. Kalau mau kamu join aja hari Senin. Oh iya Pak, saya kesana dah. Senang dong. Senang dong. Karena kan dulu masa depan nggak tahu mau ngapain. Alhamdulillah, sama lah. Hidup gua sama. Itu kan BB pada Darso tuh. Bukan dulu, kan belum ada BB. Gua belum pakai BB. Masih wartel lah dulu.
Kalau nggak koin Nokia. koin gantung dulu telepon umum. Lu ngerasa nggak sok nggak ya? Ya. Ya, terus Dah, datanglah gue ke sana. Gue kira manajer kan ya. Taunya, bentar. Lagi kompresan. gue bilang, ya coro mumet juga anjir. Oh, kompresan ya? Iya, kompresan sama air. Oh, sama air dulu air kita. Iya, air gitu kan. Bener. Bentar dulu bentar. Anjir, gue bilang, gue ketemu sama siapa nih? Temuin sama Ferry Jupri. Udah, akhirnya ngobrol. Akhirnya deal lah, Wito. Jadi gue suruh tinggal di mes. Latihan pertama diolah. Anjing udah sering banget diceritain, cuman lucu aja sih. Jadi gue pas gue balik, gue kan Tapi dia selalu gue dia yang negor gue pertama. Lu ikut aja bareng. Baik kan gua? Iya. Kata lu gua nggak baik. Nah, tapi emang ngeselin aja. Terus udah pas balik gue lu bareng aja di belakang. Oh ya udah, belakang mobil nih. Gue dulu orangnya jarang jalan kemana, nggak pernah jalan-jalan gitu gue kalau di Depok. Udah di rumahnya rumah sekolah. Sama sawah lah dulu dia. Ya sawah dah ada. ITS lah minimal ITS. Kagak pernah ndak? Sumpah gua. Amanda. Kagak pernah. Demi Allah gua nggak pernah ke tempat-tempat gitu dulu. Nah, pas hari itu bareng dia nih. Mobil mes duluan. Indonesia. Iya. Pintu yang otomatis nih gitu kan. Kayak di mall-mall. Gue di belakang. Dia udah jalan nih, gue pikir, wah 2 mobil bisa nih berarti nih kan. Udah bilang nih dong, ya kan. Dari supir ke operatornya udah bilang, Mas belakang bareng, jangan ditutup dulu. Masih otomatis kan? Udah otomatis. Masih orangnya. Iya. Belum. Masih manual kan dulu kan. Masih manual. Mas, kirain udah dibilangin, ada orang di belakang ya kan. Pas gua gas juga, set. Turun nih, set gua gini kan. Temen gua dari belakang. Tentang anjir. Oh, itu lucu banget sih itu kejadian. Jomplang. Dan patah dah. Patah. Itu patah. Iya, kan berat ya. Itu nyupir kiwil ya? Kiwil, iya. Kiwil. Gue bilang anjir kagak dikoordinasi gitu maksudnya. Kagak dikoordinasi sialan. Banyak lah cerita-cerita itu makanya Jadi tahu lah. Jadi ya. tahu. Jadi tahu. Jadi di Hang Tua itu sebenarnya dari pemain-pemain yang ya Allah dari orang nggak tahu siapa, Hardianus orang tahu dari siapa sih yang tahu Hardianus dulu? Mimisan dulu ya kan? Kagak tahu siapa sekarang. Amal, Lucky kayak gitu-gitu. Jadi ngambil pemain yang emang underrated, diambil sama mereka gitu. Gitu sih enggak dulu. Tapi salah satu yang paling bersinar di zaman gua masuk dia sekarang. Maksud gue yang masih main tuh sama Junaidi, sampai sekarang tuh Junaid. Sama Hardianus. Ya Hardianus, yang paling bersinar tuh dia sama Hardianus. Karena Hardianus dulu tapi orangnya emang dia paling rajin sih dikit. Ya, paling rajin dan dia emang orang yang jarang nongkrong. Iya. Nggak nongkrong di belakang tuh dia jarang lah. Jarang Bercanda, orangnya kan emang diem sih. Lempang lah, ibaratnya dia orangnya diem. Cocok-cocokan. Iya, palingan diajak nakal mau sekali doang dia. Apa? Iya. Bakar pocong nggak pernah ya? Serem nih. Serem. Itu pernah jadi ribut soalnya. Dulu, zaman dulu. Tapi bakso jago berkat nasi gorengan. Bakso itu berjago berkat buat es teh manis kita dulu. Jadi gitu dulu. Sebenarnya kaliannya bakso saya main bola bikin es teh. Bikin es teh. Karena es tehnya bakso itu menurut gua paling enak. Selama ini gua makan di warteg juga nggak ada. Paling enak tuh es teh buat dari bakso. Pasti gulanya, airnya masih makanya gua paling pas. Gua tanya senior yang tua yang zaman gua masih bilang es teh manis terbaik apa bukan es teh manis yang sekarang tuh es teh manis buatan bakso. Gitu. Jadi lu tahu kan kenapa dipanggil bakso? Mungkinnya kayak tukang bakso. Bukan bulat ya, mungkinnya. Nah, lu bayangin tawaran berapa ya kan? Jual es teh manis di Iya, makanya gua bilang kenapa dia jual badak? Iya, makanya harusnya es teh manis ya. Gitu dah, makanya gua salut sama dia. Bakso gua salut. Walaupun di awalnya ya makanya gua bilang dah kos kaki aja hitam udah bagus sih kos kaki. Ada bakso apa aja? Kos kaki pramuka. Tapi gua kesel sama dia dah. Ujungnya kita lagi ujungnya. Iya, dia mau keren tapi dia nggak punya duit, ya kan? Beli celana, lu bayangin nih celana itu harga cuman gue beli 300, maksud gue kegedean, aman dia muat nih. Celana jeans atau apa? Celana jeans, dia mau keren lah, karena kan dia nggak pernah pakai celana jeans biasa. Lah, lu bayangin dia pergi Sabtu Minggu pakai celana sekolah yang panjang tuh, celana purnama yang dia kalau nggak salah. Nah, lu bayangin, beli 300, kegedean dong. Ya udah, gue jual nih, gue jual ke dia, jual 110.
Oke, dia bilang 110 ya. Udah sok sini bayar 110. Cicil Kak 3 kali kan bangke gua bilang. Yang gini-gini dah, pasti 110.000, 100.000. Dia belum gajian. Iya, ngerti tapi nggak 3 kali dicicil juga dah. Berarti kan 30.000. 30.000 jadi apa ya? Udah bayar 110. Jangan itu sepatu. Dulu gua ukuran dia sama gua. Sepatu. Iya, sepatu. Sepatu gua enak tuh Adidas, Dwight Howard nih. Iya, Dwight Howard. Yang warna biru. Iya, warna biru. Sama kayak gitu, gue jual di dia 300 Kak cicil gue Kak 3 kali kan. Makanya dia kalau sombong sama gue, wah udah deh gue. Makanya dia alhamdulillah dia nggak pernah sombong sama gue sampai detik sekarang. Sama siapapun lah itu mah. Iya maksud gue, ya takutnya kan ada orang yang udah begitu mah ada aja. Makan dagu. Hah? Iya, takutnya nggak sampai sekarang. Gue demen dia sampai sekarang gini-gini aja gitu, walaupun timnas segala macem ya. Gue nggak nyangka ya, dia bisa sejago ini. Gue nggak nyangka kan, gue tahu dia gimana. Gue tahu banget cara dia segala macem. Makanya yang di Masih tau kecil ya. gue bilang kalau kata gue tahu dia cebongnya masih bisa jago gini kayak gue juga di Baso dapat mobil segala macam. Alhamdulillah. Gitu sih menurut gue. Berarti ketika dia jago jadi ini kan lu udah campus kan? Udah campers gue sempat wawancara dia. Sombong gak ya lu? Enggak lah, dia langsung tos gue. Tapi itu gue awal-awal sebenarnya gue mau cerita. Ketika gue jadi campers di Antv, ketika gue disuruh ngeliput basket, gue juga ada rasa anjing nih, gue dulu pemain kayak gitu. Tapi itu yang akhirnya gue bilang nggak bisa, ini udah kerjaan gue harus profesional dah. Awal-awal tuh juga gitu. Dan untung ya respon yang teman-teman gue yang masih main itu enak-enak semua gitu. Kayak dia, gue ketemu siapa bang, masih sopan sama gue, jadi gue jadi semakin masa bodoh. Yang penting pekerjaan gue halal bos, dan ini juga jadi pekerjaan gue yang gue senang. Akhirnya gue senang ngambil gambar, makanya gue sejuk kan bisa aja kayak gitu. Jadi senang gue ngambil gambar tuh jadi hobi gue sekarang. Awalnya tadinya cuma buat ya emang gue butuh kerja gitu loh, karena gue nggak bisa di bank, karena otak gue nggak sampai sana. Tapi alhamdulillah nggak usah disebutin. Gue pernah wawancara dia kok, ayo sok wawancara segala macam pernah. Akhirnya ya berjalannya waktu, sekarang gue meliput juga kayak biasa aja lah. Gue sekarang ya, tapi yang lain-lain yang kenal gue pas itu main pasti negor gue, nggak mungkin. Maksudnya makanya gue bilang tanya, lu terkenalnya segimana sih bang? Ya menurut gue selama orang-orang yang sekarang masih main nih masih kenal gue, menurut gue ya gue nggak, ya gue maksud gue orang pasti ya lumayan lah, batas terkenal gue tuh lumayan pada saat, kecuali nih gue udah ngeliput orang gak ada yang negor gue, nah berarti gue gak terkenal. Bener gak? Berarti gue gak pernah main. Jadi lagi sedek bener kan? Tahu kok? Iya, menurut gue ya enggak lah, dia menit playnya dikit, gue lumayan banyak. Ini bener. Masa itu gue ada kasetnya soalnya, gue hitung dan gue main sih 30 menit. Gue dulu selalu capek gue kalau main, karena netcast itu senang orang yang defense. Zaman gue itu ya, zaman gue itu saya ya karena dia tuh melihat orang yang mau defense, lo sama Filipin lo pasti main. Karena dia orangnya saklek kayak gitu. Lo nggak mau defense, lo mau sejago apa lo nggak defense, ya lo keluar. Zaman dia kayak gitu. Makanya orang tinggi harus bisa ngeblok, kayak gitu loh. Makanya lo shooter harus bisa nembak, kayak gitu-gitu. Lo point guard harus share bola. Kalau back dulu, gaya-gaya mau point keluar ganti, dia harus passing. Gitu, bener nggak? Dulu Brad Kenson kayak gitu. Lebih spesifik lah dulu. Nah, lebih spesifik, nggak bisa lo namanya klemer gitu, nggak bisa. Gitu. Dia apa kabar dia Kenson? Sehat? Di SF. Itu di Amerika. Di SF. Terakhir ketemu. Sehat, alhamdulillah. Udah 80-an ya? Iya, thank you lah Kuman Kenson tuh. Sama Ocim sih, thank you juga gue sama Coach Ocim. Benar. Iya lah, Coach Ocim tuh luar biasa. Gitu sih menurut gue. Gue tahu pokoknya gue sama Adi nih, ibaratnya udah lama gue tahu kecilnya dia juga. Ya kita tahu bangkainya dia juga tahu bangkai gue. Menurut gue, ya perjalanan hidup bisa sampai dia sukses kayak sekarang, dia terkenal. Menurut gue ya itu hasil kerja keras dia kan. Gue dulu latihan Senin sampai Sabtu, dia sampai Minggu nggak ada istirahat. Jadi wajar lah apa yang dia dapat sekarang, menurut gue wajar gitu. Dia sekarang dia rusak ya? Gue nggak tahu lututnya kenapa bisa. Berarti kan ada khusus dulu lah kan, kan? Ya tahu lah dia anak basket ya kan. Tapi nggak bajingan. Aja nggak bajingan, gue juga nggak bajingan. Jadi ya cukup gue yang tahu. Jangan dong. Ya kan rahasia perusahaan. Bandulnya wajar. Iya. Wajar lah maksudnya. Menurut gue bandel wajar. Lah kalau pijit gitu wajar. Iya. Nggak usah di-mention. Nggak usah di-mention. Iya, Mas Darso lah. Visio kan? Visio. Temen kita emang ada so, nggak ada. Nggak ada.
Mas Triontol-ontol. Iya. Dulu Visio nggak ada loh. Dulu Visio nggak ada, Kang Pijit ada. Kang Pijit ada. Passion. Iya, Passion. tapi gitu, dulu tuh penuh dengan ribut mulu kita, maksudnya banyak kekecewaan dalam arti kata yang main banyak harus pijit duluan. Kita udah sakit-sakit nunggu orang yang main banyak dulu, Iya. itu yang paling kesel. Benar. Sekarang setara kali ya, gua nggak tahu sekarang ya. Kalau sekarang setara, Iya, coba setara. sekarang Gua aja saya- kemarin nggak main-main dipijit juga. Iya kan, gitu ya. Yang milih nomor apa enggak? Aduh, Gambar apa nomor? Gambar apa nomor? pakai gelang sih. Enggak, maksudnya kan lu nggak main. Ini pijit siapa kita nanya dong. Iya. Dipijit sama mesher Oh, gua. Meser. Lu nggak main kan tapi kan? Nggak main. Oh, nggak main. Main dikit doang. Oh, main dikit doang. Gitu. dipijit. Nggak usah ke situ. Ya udah. Gitu. Apa? Kan dulu kan dia nggak bisa apa-apa, terus jago, terus pensiun, jadi pelatih sekarang gue tuh gimana Bang? Iya, enggak, menurut gua gini, kok bisa gitu? Enggak, lu setuju nggak? Sebagai pengamat, iya, lu sebagai pengamat basket yang kita lihat rata-rata. Kalau gua kan, menurut gua bangke banget. Kok mau loh dia yang main? Iya, dia aja nggak main karena lohon, ada lohon. Jadi pemanis bangku cadangan ya kan? Untung kapten, kalau enggak mah ya, aduk lagi. Kapten lu udah disuruh ngambil anduk semangatin buat apaan? Gaji gede ya kan? Lu sekarang ngapain so? Jadi ngelatih siapa? Ngelatih center. Kok bisa ya? Gua jadi aneh, kok bisa gitu ya. Maksud gue, lu kan ya gimana ya? Tapi ya. Itu rezeki, Oh, balik lagi rezeki. Kalau Tapi dia misalnya jago, dia kan latih yang di bawah gue lohon. Yang kayak junior di. Vincent Makasih. Abi, Vincent. Oh, kalau Vincent gue sama dia gue megang dia lah. Dia jago si Bas. Nah, gua nggak usah ngomongin itu dah. Ya, udah. Kok nggak berani? Ya. Udah ngomongin gue aja ngomongin. Bang, beda. Enggak, kalau gue pokoknya intinya gitu kenapa yang Banda tadi mention dari awal kenapa gue jadi akhirnya pemain basket. Yang satu gue pemain basket yang jago banget enggak, yang nggak jago juga nggak mungkin lah. Zaman gue tuh enggak, kalau lo nggak jago nggak mungkin lo bisa main di situ karena kita cuma 10 tim ya 10 tim pasti dipilih lah, nggak mungkin orang main lo nyabut ngambil di karung beli kucing dalam karung ya nggak mungkin juga. Ada itu yang di mana nih? rookie combine pertama kali, draft pertama ada tuh rookie. Oh bisa jadi. Gua nggak tahu sih itu namanya. Wah, malas banget. Bahas yang berdua juga. Iya. Jadi lapar saya. Enggak, kalau gua gitu dah. Pokoknya kalau lu mention kenapa gua jadi kameramen, satu, gua nggak suka kerja di belakang layar. Gitu. Ya, awalnya gua nggak suka di belakang layar, gua nggak suka ngitung-ngitung karena Tapi nggak mau on cam. ya gua nggak mau on cam itu karena gua seneng aja, seneng megang kamera dan ngambil sesuatu yang seni ya, yang bisa gua ambil, ada hasilnya gua lihat kok gua keren ya gitu. Karena gua nggak pede juga di depan kamera kayak gitu. Iya. Ini karena lu berdua aja, karena gua mau gitulah. Terus secara tampang menjual banget ya. Sebenarnya gua sama dia dulu kalau 2008 ya orang penjualan gua dengan dia sekarang dia ngejual. Dia bayangin dipanggil bakso karena apa? Ya kan gitu. Gua nggak pernah manggil di Adi. Gua manggil di Adi tuh ya awal ketemu aja sekarang masih malu-malu aja ya. Sekarang mah udah lah. Yang dulu yang namanya makan harus nungguin kita dulu ya saya. Kalau makan gimana? Lu tau nggak? Wan Dimas paling banter masaknya ayam, ikan, Mie. Mie Enggak jarang. Mie nggak pernah lah. Atlet. Nah, ntar bayar makan. Iya. Ntar dulu makan belakangan. Anjing, gua udah lapar juga kan. Gua latihan lebih capek dari mereka kan. Jadi Mereka kalau yang senior kan makan yang dia. enggak. Ini junior nih, satu tim nih, dijadiin satu tim. Ada. Mereka senior bisa 2 tim. Iya. Ntar suruh jaga mereka. Kita main mulu, mereka ganti-gantian. Balik makan lapar kan. Aduh. Ntar dulu lu, makan ntar ya udah. Gua nyendok paling terakhir, paling muda ya kan. Tinggal siapa? Pala ayam. Ceker. Kalau hoki-hoki ceker ada. Kalau gizinya nih. iya, kalau misalnya ini brutu pantan iya. Tunggir nih. Kan Lu itu doang. enggak sebenarnya Enak deh ada banyak kulit ya. Iya, jadi enggak sebenarnya itu dulu awal mulai gitu. Kadang-kadang tuh ada yang junior nggak tahu diri. Dia masuk baru baru pertama masuk main makan kayak gitu kayak nggak punya Itu gila tuh. lu ya gitu. Kita makan dulu makanya
kita di situ ngajarin mereka bahwa ya kita satu ya harus tahu Nah, diri dulu. nah, Tapi kan setuju. itu gini loh, pelajaran itu buat dimanapun. Iya, di luar Ketika lu, benar. lu ke tempat orang, masa lu main masuk langsung makan segala macam, lu kan ada. Iya, Kita benar. ngajarin dari situ. Lebih ke situ. Nah, tapi itu kan lu awal Iya. doang kan itu. Pas gue di Hang Tua aja tuh ada gitu. Jadi nggak ada. di PJ karena profesional, bener-bener lu ditreatnya secara profesional aja, bukan kekeluargaan. Kalau ini kan kekeluargaan, bener-bener apa ya, dibilangin lah kalau lu salah ya lu salah gitu. Makanya pas di Hang Tua gue pertama anjir nih tujuannya apa sih kayak gini-gini gitu. Tapi pas gue kelar dari basket atau gue bergaul di luar, oh kepake banget. Gitu, keren sih. Ini cerita dulu awalnya, tiba-tiba ada sekarang Amaludin. Sekarang masih di Hang Tua tuh, ya kan? Masuk. Di Hang Tua. Datanglah dia dari Nunukan jauh-jauh nih. Gua bilang Lu tau nggak dulu kan? Altim. Oh. Iya, gua ngomong sama dia, sok enak nih ada junior. Karena kan dulu yang gua suruh-suruh pasti doi kan. Apapun itu pokoknya Adi Baso, ya kan? Masih kayak gitulah. Besok Dulu belum ada Shopee, suruh ngambilin paket mulu gua bawa. pokoknya mau gimana pun kayak Adi Baso kayaknya. Sok, udah sok. Ada anak baru tuh gue bilang, lu buatin lah, gue gituin sama dia kan. Gue suruh dia gantian, gue bilang tawa kan gaya-gaya, oke kak gitu ya kan. Tahu-taunya tau gak lo, besok-besok gue suruh gue teh manis. Kok bukan lu? Gue gak berani kan, gak enak dia. Makin gue bilang nih orang baik, gue bilang baik. Dia gak ini, maksud gue dalam hati gue, aduh bego aja, so gitu. Dia orang yang baik. Tapi gue ngerasain gitu ya, maksudnya kalau orang yang baper udah pasti nangis sudah. Sumpah enggak, lu tau gak nangis yang di dalam selimut itu gua rasa itu sambil nangis dalam salah, tapi kita gak kejam-kejam banget coy. Tapi ada rasa baper kadang-kadang. Ini gua kenapa sih, gua salah apa lagi? Apa-apa? Anjing. Gua kalau udah dipanggil gitu geget tau gak lu? Pengen nampol lagi. Iya. Ngajak berantem. Iya, ngajak berantem. Ngajak berantem satu tim, ada tim Lopo yang bacotnya kayak bangke. Belum gue bacotnya ya kan? Nah, males banget gua. Ah ya udah sabar aja dah. Tapi ya dari situ mental kebentuk banget. Parah itu kebentuk banget sih. Pasti gorengan sih lo tuh ya. Hah? Pasti gorengan. Iya. Pasti seumur hidup itu. Karena berbekas juga sih. Ini masih gorengan gimana itu ya? Oh Junet lah, kita undang Junet aja deh. Ya kan itu lucu lah. Iya. Iya. Banyak sebenarnya gue banyak cerita sama dia. Banyak, pokoknya banyak banget. Banyak Pokoknya banyak lah intinya. Selama berapa tahun kita setim ya berarti ya? 2000, 4 tahun ya? 4 tahun satu tim. 4 tahun satu Habis tim. lu ke PJ kan gue cabut. Iya. Pokoknya dia ke PJ gue cabut. Oh 2014 berarti lo? Iya 2014. 5 tahun ya? 13-14 kayak gitu 4 tahun. Tapi berbekas ya? Tapi berbekas. Pastilah. Tapi gue seneng kok, gue di Hang Tua tuh seneng. Walaupun orang pasti nyangkanya ya pasti Hang Tua itu tim banyak ketawa segala macam. Dan gue tanyain ya di mana-mana yang tim kayak waktu di zaman gue dulu iya. Hang Tua Nggak, doang. nggak ada. Hang Tua Kita doang. sampai gitaran gitu nggak di depan rame satu tim. Satu tim. Bukan nggak ada yang miss, udah satu tim udah. Itu nggak ada. Pokoknya ada tanpa ketawa lah kalau kita. Dulu tiap Iya. Pasti diginiin ya. Ya? Pasti kita tarik ya. Ujungnya doang lagi. Dan kita tuh pasti kumpul. Lu mau capek latihan, selesai latihan, turun ke mes, kita nongkrong lagi, bercanda lagi. Sampai ada kejadian temen gue lagi fitness ketahuan cuman gini-gini. Aduh itu lucu banget itu asli itu lucu banget. Iya dong. Banyak banget. Aduh. Cerita lu tuh banyak banget. Yang konyol, yang lucu tuh banyak banget. Pokoknya banyak banget. Yang sampai Tak ada hari tanpa inilah pokoknya. ketawa. Kalau Ketawa. konsistensi lupa-lupa inget sesuatu. Iya. Harus ramean jadi kita ingat oh itu yang itu. Iya. Gua aja lupa yang nyuruh si Amal itu buat es teh manis 6 biji. Kita sisain setengah yang ngabisin dia, gue lupa itu. Gue lupa tapi dia inget sama gue. Iya lah penderitaan itu diinget lu lucu. Gitu. Ntar kita sambung lagi dah ke episode selanjutnya. Ya, thank you semua udah nonton. Ntar jangan lupa subscribe sama apa dah? Apa ya? Udah hilang nih fokusnya. Ya pokoknya nonton terus di 5x11. Oke? See you in the next episode. Bye.